tahu sih niatnya apa gitu kan. Tapi selama dia ya lagi dipantau aja nih perkembangannya. Oh ya alhamdulillah lah kalau gitu. Tadi saya dengarnya mau syahadat di masjid terdekat, kayak mana ini? Jadi sama Gurunda maksudnya disadatinnya mintanya. Enggak, jadi kan tadi kan gini mau syahadat di Makassar katanya, lagi mau ngumpulin uang ke sana. Terus kata Pak Solihan itu ya di sini aja ada Ustadz Alwan syahadat katanya. Daripada di TikTok saya lebih baik syahadat di masjid katanya gitu, masjid terdekat gitu. Iya. Daripada di TikTok lebih baik di masjid terdekat katanya. Itu katanya. Jadi nggak Oh, bagi. ini luar biasa ya Bang Nandar ya. Karena kita tahu yang namanya syahadat di TikTok, kemungkinan dia mendapatkan yang namanya koin ya dari Ikhwan Fillah. Dan ternyata dia lebih memilih di masjid. Artinya dia tidak mengharap koin. Oh iya ya temen. Bener juga tuh. Bener ini. Iya ya. Iya. Si Seger kan biasanya minta koin, bener juga tuh. Iya loh. Kasih koin aku dulu lah FIFA gitu-gitu dia. Itu sekadar ini aja membuktikan bahwa dia itu dapat koin. Ditukerin juga nggak laku koin dia mah. Orang dia nggak paham Abipa ya, cara nariknya dia nggak paham. Dia nggak punya paham rekening. Dia naruh duit di bawah bantal. Dia naruh duit di bawah bantal. Sama kayak Bang Juma tuh. Bang Juma itu naruh duit di mana Bang Juma? Tanya di bawah bantal juga. Oh mana ada Gurunda naruh duit di bawah bantal lah. Bang Dewa suka fitnah kadang-kadang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Umul Mujahidin Mbak De. Oh ada Mbak De. Kita tambah saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan jam 7. Gurunda saya lupa izin kemarin saya ngeduetin lagunya Mbak De, saya hapus lagi aja langsung banyak yang nonton 500 lebih. Saya hapus aja takut. Ngeduetin itu pitinya Mbak hapus lagi. Ini pakai foto Mbak De, Mbak De, Bang Juma, Dewa. Bertiga ini cinta segitiga. sih Dewa Cinta segitunya jatuhnya itu. Mbak De kalau diizinkan saya nanti duet lagi ya. Kenapa dihapus? Takut Mbak De takut dicangkul Gurunda. Besok saya duet lagi. Besok saya duet lagi. Kenapa pakai fotonya Mbak De sih itu? Emang udah izin sama Bang Juma? Udah, kata Bang Juma. Oh, emang usil orang ini. Yang penting ada foto saya ya, boleh. Emang Mbak De-nya mau dibikin profil begitu barengan Mahadewa barengan Bang Dewa ini emangnya? Mau orangnya orangnya mengajak selfie bareng sama Dewa. Ngajak selfie. Emang nakal anaknya. Emang nakal dia ini. Baru 5 menit Gurunda saya up, itu duetnya udah 500 lebih yang nonton. Saya ketakutan. Saya hapus lagi aja. Ya Allah, Mbak De. Iring-iringan paus berdatangan nih. Mbak De izin ya, besok saya duet lagi ya. Waduh, ya Allah, dikasih singa lagi Bang Juma. Saya Lagu apa sih, Bang? Lagu itu mendua cinta jadi paus berdatangan. Bentar saya inget dulu. Si Hale masih aja loh minta. Jadi lagunya gini Gurunda, biar nggak apa-apa jadi yang kedua juga katanya gitu lagunya. Saya lupa itu dangdut. Nah jadi yang kedua. Iya. Siapa yang jadi yang kedua? Iya. Lagunya yang siapa? Lagunya siapa? Jadikan aku yang kedua itu ya? Bukan jadikan aku yang kedua, lagu dangdut. Besok jam 4 ya. Jam 4 hadir di Komal Dewa ya. Bentar dulu, hadir di Komal Dewa ada yang syahadat. Tadi udah syahadat sih jam 7 ya. Insya Allah mau disyahadat ulang sama Bang Juma nanti jam 4. Jam 4 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau di Bang Juma jam 5. Barusan udah syahadat. Mau disyahadat ulang lagi nanti. Ya itu aja. Insya Allah. Barakallahu fiki Umul Mujahidin Mbak De kami. Mbak De kami. Jazakallah khairan katsiran Mbak De. Berkah Mbak De selalu. mana sih Mbak De? Naik aja Mbak De. Mbak De masih di sini nggak? Bang Dewa, lu kenapa sih kalau ada Bang Zuma kok jadi alim begini, jadi kayak orang baik-baik? Heran gue. Kenapa? Udah dibilang takut dicangkul, pipe. Oh.
Dia Afifah, brutal banget loh kalau nggak ada Bang Zuma loh, brutal sekali loh dia. Bulan Afifah puasa. sebenarnya gurunda juga nggak mempan itu, tetep itu. Nanti tunggu aja, tunggu apa kolesterolnya naik dikit, nah mulai itu. Soalnya Afifah heran banget Bang Dewa kok jadi begini, jadi alim, sopan gitu loh. Ini bukan Bang Dewa banget. Aneh. Ya emang kayak gitu dia tuh. Takut ku kirim ke Malaysia dia. Jadi TKW di sana. Naikin Mbak D Afifah. Mbak D-nya belum minta permintaan, guys. Mbak De silakan kalau mau naik biar Dewa yang turun. Dewa ngalah Iya, lah. belum selaku minta, Dewa. belum minta. Saya mau Dewa menyampaikan ngalah. sedikit ini. Gurunda, assalamualaikum. Assalamualaikum. Gurunda Waalaikumsalam Juma. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Gimana, saya Dek? geram nih, Uniripa di setan-setanin sama Nahnu itu. Gara-gara belain Gurunda Juma waktu tadi mau Jumatan itu. Bilang Ada nih si naik, Juma ada. gak bisa ngaji katanya. Oh, Si Juma ada gak bisa nggak ngaji, para pengikutnya juga baca alif bata saja gak bisa katanya. Wah, kita dipitnah gak bisa ngaji, Kores gak bisa ngaji, Nandar alif bata saja gak bisa baca. Mungkin Ya. mungkin maksudnya nggak bisa ini ilmu tafsir, ilmu nahwu Bukan Arab. alif bata, Mungkin alif itu bata maksudnya. katanya nggak bisa. Itu Gurunda udah ketemu. Oh, Jadi keliru ketemu kalau Gurunda itu, sama keliru. akun Nahnu itu. Jadi ketemu. Tapi Nggak perlu pas deh. nggak Jumatan perlu. kok mereka nggak Jumatan Oh, ya? Apa oke. Syiah itu nggak Jumatan ya? Bang Kores datanya banyak. Emang Syiah nggak Jumatan ya? Dari apa kitab-kitab yang dibacain Ustadz Wafi mengenai keimanan Syiah memang nggak Jumatan. Dan Syiah itu jadi- nggak diwajibkan jamaah. Oh, pantas si Nahnu itu nggak Jumat, tapi dia ngakunya ini ya, ngakunya ahlu sunnah dia. Alah nggak ngerti. Jadi Kalau kalau ada kasih yang moderator mengatakan tuh sama LC yang di bawah satu aja biar ngeblokir si Papa Jahat tuh. kalau Uniripa ada yang dibilangin- mengatakan saya nggak bisa ngaji, 98 itu saya juara 3 loh untuk tadarus sekota Sulawesi Selatan gitu. Masya Allah. Akhirnya tahun 98 bulan suci Ramadan 98 itu bulan suci Ramadan itu suara saya yang diperdengarkan di RRI sebelum buka puasa. Jangan salah. Begini-begini ya tetap aja begini. 98 itu masih ingat kali aku. Jadi sebelum buka puasa Oh, udah minta Kota maaf, Makassar itu katanya. Sulawesi Selatan RRI. Hmm. Mbak D baru belajar Wallahualam. ngaji sama Gurunda. Oh iya Mbak D. Ini udah minta maaf jangan dikomorin lagi katanya Bang Nandar. Oh, siap. Saya nggak tahu soalnya. Itu Oh, kasih udah. moderator satu Pipe di bawah siapa aja pilih biar ngeblokir si Papa Jahat tuh. Fitnah mulu. Oh iya, siapa yang mau jadi moderator? Sok Bang aku. Kores aja Bang Kores. Bang Kores. Itu aja. ada parasit tuh. Aku orangnya liberal, kalau komen aja lah komen kayak gimana komenin balik jangan marah gitu loh, jangan emosi. Oh iya, tapi Masih Halid ingat tadi nggak dulu blok nih. pada saat kita ingin buka puasa, taqabbalallahu minkum minna, ada kan dulu Coba Gurunda, coba. taqabbal Pengen ya dengar, karim, Moderatornya yang muslim dong, guys. kan gitu ya, ada kan dulu. Ya, kalau minta maaf itu langsung ya, soalnya dia mau Uniripa dibilangin setan, Oke, terus Rashid, katanya para debater Iya muslim ya, parasit ini, aja parasit. Oke, Rashid. para debater Rashid. muslim dikatakan nggak bisa ngaji, ya cuma bisa alif bata. Kalau mau meminta maaf langsung. Saya herannya gini Gurunda, ya mohon maaf ya. Kita itu kan mengantisipasi langkah pemurtadan itu kan, kemudian langkah preventif, upaya-upaya kristenisasi dan lain sebagainya. Udah Rashid. Jadi moderator. Mereka itu bukannya mengapresiasi ya, maksudnya paling tidak meskipun tidak mengapresiasi, paling tidak mendukung kita dengan doa. Ini kok jadi batu sandungan gitu loh. Mengatakan kita bodoh, mengatakan kita ini dan itu, bahkan Uniripa dibilangin setan gitu kan. Tadi Ini udah kok dibilang udah Bang Nandar, udah minta maaf, udah. Ya, Udah aku mau minta bilang maaf gini, Udah. aku mau nggak bilang langsung gini, minta maafnya, nggak langsung, harusnya langsung loh. Itu minta maafnya aku mau langsung. bilang orangnya. gini. Silakan. Para guru, para habaib, ya, para ulama, para syekh, tokoh-tokoh
ada di negara kita ini khususnya. Mohon kiranya jangan bandingkan ilmu saya dengan antum semua, tapi bandingkan saya dengan saudara-saudara kita Kristen. Saya sadar kok, kalau ilmu saya ini dibandingkan dengan antum semua, memang saya ini nggak ada apa-apanya. Tapi dengan kefakiran ilmu saya ini, kemudian saya merasa saya masih bisa untuk kemudian mengimbangi teman-teman Kristen. Makanya saya itu nggak mau berdebat dengan sesama Islam gitu, sesama orang yang mengaku sebagai pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya nggak mau berdebat dengan mereka, karena saya menyadari ilmu saya nggak ada untuk mereka gitu. Ilmu saya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan kalian semua. Jadi kalau Anda mengukur saya dengan diri Anda, pasti Anda akan menghujat saya. Inilah yang terjadi. Bang Suma itu nyembah nenek moyang misalnya kan, dia itu nggak bisa ngaji, pengikut-pengikutnya itu saya yakin tidak bisa baca alif batasa. Itu kalau disandingkan dengan teman-teman yang para guru, ya memang mungkin tidak salah. Tapi kalau dibandingkan saya dengan Bu Uti, dengan Herdi, Kiamat, masih mending saya lah, karena saya bisa ngaji gitu. Saya juga banyak mendirikan TPA. Saya pernah jadi pengurus BKPRMI. Ya, jadi saya juga penggerak buta aksara Quran. Saya banyak ngajar mualaf baca Quran. Jadi kalau para guru ini mengukur diri para guru yang lulusan Mesir, lulusan Kairo dengan Bang Suma, ya memang Bang Suma nggak ada apa-apanya dengan kalian. Kalian ahlinya kok. Tapi kalau dibandingkan saya dengan penghujat-penghujat Islam di negara ini, saya rasa saya masih bisa gitu loh. Jadi janganlah kemudian nyerang-nyerang saya dengan merendahkan kapasitas keilmuan yang saya miliki. Karena memang saya sadar, dibandingkan antum semua jauh, Anda hebat, Anda bisa menguasai Quran. Tapi kan misi saya turun ke dunia apologet seperti ini kan bukan untuk melawan kalian, tapi untuk membentengi akidah umat dengan kapasitas yang saya punya gitu. Minimal saya bisa membaca Al-Fatihah, kemudian saya sampaikan kepada teman-teman kita Kristen, kan itu sudah bagian pahala buat saya. Jadi jangan diusik itulah, karena prinsip saya, siapapun yang berdiri di kubu lawan itu adalah lawan saya. Kalau saya tidak bisa melawan Anda dengan ilmu, saya lawan Anda dengan mulut saya. Mulut saya kejam, saya bisa bunuh orang dengan saya berkata-kata aja. Banyak orang kena stroke gara-gara mulut saya. Jadi hati-hati, jangan rendahkan diri Anda dengan kemudian menjadi penghalang, gitu ya. Kita menghargai antum semua, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya karakter karakter kuat di dalam mengkaji daripada kaidah-kaidah Islam. Saya hargai itu, makanya saya nggak pernah mau ribut dengan orang-orang yang setahu saya paham Islam. Untuk apa? Karena saya sadar gitu loh, ilmu saya nggak ada di situ. Tapi kalau dibandingkan dengan Oten, ya mereka punya nyawa 10 pun saya nggak takut gitu loh. Ya, jadi janganlah kemudian para guru ini menjadikan saya sebagai musuh. Saya nggak ada apa-apanya. Rugian, saya bukan lawan antum. Ya, lawan antum itu adalah mereka yang menghujat nenek moyang antum. Bukan kami ini yang siang malam membela kita punya nabi, kita punya junjungan. Bukan saya lawan Anda, bukan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan didengarkan ini. Jangan Anda mengukur keilmuan Anda dengan saya, karena memang saya ini masih anak bayi dibandingkan antum semua. Tapi sekali lagi saya minta, tolong jangan menghalangi saya. Jangan sekali-kali berani-berani menghalangi saya. Jangan. Karena kalau dari bentrok fisik belum hadir, belum lahir orang yang bisa kalahkan saya untuk ribut fisik. Ya.
Saya ini dididik untuk menjadi ninja, Bung. Asal Anda tahu. Oke ya. Itu sebagai teman-teman para ulama, para ustadz, para habaib yang mengaku dirinya hebat. Ya, tolong jangan nilai saya dengan keilmuan antum. Karena saya lawannya hanya anak-anak, bukan antum lawan saya. Seperti itu ya, tolong dimaklumi. Dan kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Ajakan untuk kemudian satu komal, satu ruang dengan antum. Sementara ini saya tolak dulu ya. Biarkan saya dulu memaafkan diri saya. Setelah saya mampu memaafkan diri saya dengan ucapan-ucapan saya kepada antum, barulah nanti akan saya datang memeluk antum dan menciumi antum sebagai wujud bahwa saya juga menghargai antum sebagai seorang hamba Tuhan. Demikian, silakan teman-teman yang dilanjut. Insyaallah. Saya tambahin sedikit Bunda ya. Jadi teman-teman, Masya Allah, teman-teman, saya nggak tahu kalau yang bersangkutan minta maaf, tapi jujur tadi siang itu agak memanas, bahkan saya juga dikatain lain sebagainya. Pokoknya saya berkomitmen ya, siapapun yang berkoloni, siapapun yang berdampingan dengan Oten secara kasat mata, tadi juga saya lihat tuh Oten dan Syiah itu berdampingan. Siapapun yang menghalangi kami, lawan gitu kan. Orang saya berterima kasih sama Gerunda ini sudah membabak belurkan si Yuni masalah Yesus nikah. Jadi pokoknya kalau ada itikat baik meminta maaf ya langsung ya. Ketika seperti ini nih ada Bang Juma, ada teman-teman langsung ke sini minta maaf. Siapapun itu ya. Kalau saya juga baru tahu tidak memperpanjang. Pokoknya kalau ada siapapun mau Syiah kayak mau apa kayak yang menghalangi, kita kan tujuannya itu gak mencari apa-apa, mencari mardotilah, mengharapkan keridhaan Allah. Dengan cara apa? Mengantisipasi langkah preventif upaya-upaya pemurtadan. Ya, yang dekat dengan Oten itu kan Syiah. Nah, jujur saya itu paling benci kepada Syiah. Siapapun yang kemudian nanti berkoloni, bersekongkol, berkonspirasi dengan Oten, menjelek-jelekan debater Muslim, ya, Gerunda Juma, Bang Kores dan teman-teman yang lain, kita lawan gitu kan. Tidak peduli siapapun itu. Ya, mau kayak soalnya ini jadi benalu gitu ya. Harusnya kita menghadapi Oten fokus, jadinya menghadapi mereka. Sedangkan mereka ini nggak ada kaitannya dengan Oten gitu kan. Contoh bahas Yesus nikah dikaitkan dengan Isa. Ya, kalau ndak setuju, sini diskusi dengan baik. Kan ada room Zoom ya kan. Kalau mau secara privat di Zoom gitu, kita obrolkan baik-baik. Apa permasalahannya? Ini langsung bela si Yuni gitu kan. Apa ini gitu kan, duduk permasalahannya di mana kan enak. Ini langsung satu room sama Oten, sama si Yuni dan lain sebagainya. Terus menggoblok-goblokkan kami, menyalah-nyalahkan kami, mengatakan kami tidak bisa baca Quran. Itu tipikal para pengecut seperti itu. Itu saja, mohon maaf ya. Ini Bang Kores ini ya teman-teman ya. Bang Kores ini adalah salah satu mediator ulung. Kalau kami para pendebat Muslim ada permasalahan, beliau yang menyatukan, beliau yang kemudian enggak serius itu bohong. saya bilang Afifah, ini ada More Reski mau naik penting katanya bawa berita penting. Dah kan Dayonat. Ya, saya rasa kita nggak usah bahas ini lagi, Adindaku semuanya. Iya. Tutup saja. Saya yang hilap, saya yang salah. Saya akui itu. Ini Reski, aku turunin siapa? Pengamat debat atau siapa? Aku turun aja. Saya aja. Oh, pengamat debat. Oke, sebentar ya. Saya aja turun ya. Yuk. Ini mau membawa berita katanya. Memang Bang Juma ya. Saya mau join Bade dulu. Gerunda mohon izin ya, saya mau. Yang kita takutkan itu kan bentrok fisik Bang ya. Jangan sampai seperti itu, karena Dewa pun tidak setuju seperti itu. Kalau misalkan toh mau kita balapan, ayolah balap lari. Balap lari insya Allah Dewa bisa. Betul. Tapi garis finishnya Mbak De ya. Gimana Bang, setuju nggak? Kan mulai nakal lagi Assalamualaikum kan. Bang Dewa. Bang Dewa, Bang Reski. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, udah naik. Iya. Lanjut. Kemute. More. Mute.
Bang. Masih jeda. Lah iya. Ya udah sambil nunggu, aku cuma ngasih tahu aja. Kami di sini tuh tujuannya jelas. Terus jangan nyari masalah sama yang tujuannya jelas. Karena kalian itu sedikit bubuk kalian sama kebenaran yang banyak ini. Kalian sendiri yang rugi, bener itu kata Gurunda, rugi kalian ntar. Jelas-jelas di sini kita membantai syubhat dan fitnah. Mau dibelokin ke ngejual agama, ngejual penghujat yang bener. Tuh loh. Masa penghujat nggak boleh dijual? Iya naik lagi More, ini. Mana? Tanya Bang Mbak Farid? Afifah, Mbak Ade mau naik nggak? Kalau Mbak Ade mau naik, nggak apa-apa Dewa turun. Tanya Mbak Ade. Mbak De mau naik nggak Mbak De? Mbak De naik ya. Minta Kalian Dewa permintaan. ada 2 pertanyaan. Cek, Kepental, Bang Reski. cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dengar informasi sedikit tadi gitu kan. Ada sedikit apa ya namanya statement bahwa kita yang biasa berdebat itu diklaim Wahabi. Saya cuma ingin menjelaskan nih, ada yang nonton 734 ya, sedikit edukasi aja dari saya. Apalagi nih? Wahabi Ya, apa ini tuh? Bang. Ya, makanya saya mau jelaskan dan luruskan ini ya. Nih, dengerin saya ya kawan-kawan semua Ikhwan Fillah. Kita ini penggiat lintas agama. Penggiat lintas agama itu nggak mungkin. Saya juga waktu kemarin sempat bahas ini diskusi sama Bang Juma ya Bang ya, Bang Ivon ya. Iya deh. Penggiat lintas agama itu nggak mungkin jadi masuk ke dalam 2 kelompok, yaitu nggak mungkin jadi Syiah dan juga nggak mungkin jadi Wahabi. Karena kenapa? Dalam pandangan kedua kelompok ini mempelajari agama lain itu haram hukumnya, gitu loh. Nah, kalau misalkan kita Wahabi, tentu kita nggak akan namanya pegang Bible. Mengapa demikian? Nih saya jelaskan. Karena Wahabi sendiri, yakni yang dibentuk ya atau dicetuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu beliau ini bermadhab Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali. Dan dalam mazhab Hambali, mempelajari kitab agama lain itu haram hukumnya, gak boleh, gitu loh. Jadi kalau kita ini penggiat lintas agama disebut Wahabi, kayaknya apa ya? Ya Sulit itu. sulit sekali gitu disebut Wahabi. tapi kalau kita mungkin disebut moderat atau disebut liberal masih bisa. Itu negatifnya ya Bang Zuma ya gitu loh. Negatifnya masih bisa. Tapi kalau untuk disebut Wahabi itu sangat tidak mungkin gitu loh, karena Wahabi nggak memperbolehkan untuk mempelajari kitab agama lain seperti itu gitu loh. Jadi sudahlah, jangan framing kayak gitu. Saya juga apa ya, kayaknya nggak enak gitu kita ribut dengan apa namanya, dengan Habib Nahnu. Ya Habib Nahnu itu apa ya, saya kenal dengan Habib Nahnu, beliau baik orangnya. Makanya saya kalau pengen sih gitu kan, pengennya sih saya bisa ketemuin gitu loh antara Bang Juma dengan Habib Nahnu, tapi langsung ketemunya, nggak via TikTok, nggak via ini gitu kan. Cuma kan itu tidak mungkin karena Habib Nahnu pun sibuk, Bang Juma pun sibuk seperti itu. Jadi ya sudahlah, sama-sama apa namanya, sama-sama kita berdamai kayak gitu. Nggak usah ada namanya ribut-ribut. Kita ribut-ribut, berantem-berantem, yang ketawa siapa? Yang ketawa ya yang penyembah manusia seperti itu. Iya, sambil meluk patung. Intinya gini More, siapapun yang akan menjadi penghalang kita di dalam mengantisipasi langkah pemurtadan yang mereka lakukan, kristenisasi, baik Syiah, apapun itu kelompoknya, lawan intinya itu. Apalagi memframing bodoh lah, memframing wah pokoknya itu ini itulah segala macam, kita lawan, gak peduli siapapun itu.
ya kan? Karena kalau mereka Muslim, kalau mereka Islam, kalau mereka beriman, tentunya mengapresiasi ya. Memang kita ini lillahi ta'ala, mardotillah, mengharap keridhaan Allah, tapi paling tidak itu mereka mengapresiasi dengan doa. Ini bukan mengapresiasi, tetapi menghalangi, menuduh, bahkan bahas Yesus nikah saja mereka antitesa. Ya kan, kalau mau diantitesa ya tidak masalah, dirundingkan, masuk Zoom antara kita saja, apa permasalahannya, kan enak, jangan ngomong di belakang gitu. Ini Ya, sama oke, Muslim. sudah Mas Nandar, udah dianggap clear. Kalau dibahas terus nggak selesai nantinya. Sudah. Ya intinya situ sih More. Intinya saya mah Iya, Ya, pokoknya kita nggak usah apapun bahas, itu, kita nggak usah bahas. Kita nggak Iya, usah bahas, intinya. kita nggak usah bahas. Gitu. ya. Shema Anda Yonat masih emosi. Israel Adonai Mahenu Adonai. Gitu Bang, nanti Bang Juma kayak saya nasibnya dituduh Islam mesianik nanti. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, makanya nasib saya tuh jelek bener gitu kan. Kemarin ada orang yang teriak-teriak nuduh saya Syi'i gitu loh. Sebelumnya berapa tahun yang lalu gitu kan, nuduh saya Yahudi yang nyamar ke dalam Islam. Lalu agak baik dikit lah, Islam mesianik gitu kan. Nah, besok apa gitu. Ada juga yang bilang Syiah gitu. Ada yang naik Bang ke Komal, ada yang naik ke Komal. Allahu Akbar. Padahal saya selalu loh kalau misalkan di sebuah tempat yang saya baru gitu, saya ngobrol di situ, saya selalu katakan gitu. Saya orang perbandingan agama, harusnya paham kalau memang dia belajar Syi'i, belajar Wahabi gitu kan, tentang Wahabi, pasti nggak akan mengklaim saya di dua kelompok ini, karena saya orang perbandingan agama gitu loh, seperti itu. Harusnya. Makanya ya sudahlah gitu kan, nggak apa-apa. Padahal sebelum ini ya, guru-guru pasti sering denger lah Kores gimana ngomong sebelum ada Syiah ya, sebelum ada Syiah gitu. Di TikTok ini siapalah Papa Jahat, itu siapa? BAB atau siapa itu yang Syiah? Kores tuh dari dulu tuh sering ngomong loh, Kores ini mujahid yang paling lunak terhadap Syiah. Itu tuh sering digaungkan itu. Cuma kenapa Moreh yang kena gitu loh. Iya, bingung. Enggak, ini apa sih namanya? Tadi siapa sih? Supriyadi. Kamu ada masalah apa Supriyadi sama saya? Kenapa sih Supriyadi ini? Kenapa? Mbak Pipa, Iya. kalau ada otan naikin aja, aku turun. Ada otan Kenapa nggak? sih Supriyadi ini? Oten belum ada otennya. Tadi aja sih Halu itu sama siapa tuh tadi? Haleluya. Setelah Yang fotonya TSCC tahu nih, di-expose, 944 orang di TSCC tahu nih. Kores tuh sering ngomong gitu loh. Kores yang paling lunak terhadap Syiah selama tidak menuhankan manusia, selama Tuhannya masih Allah, selama Nabi terakhirnya masih Nabi Muhammad, aman. Asyidatu ala kufari ruhama ubainahum. Tapi kenapa malah yang lain gitu yang dihujat-hujat? Aneh aku ini sebenarnya. Ada apa ya? Jujur gini loh, Res, gua sendiri ya. Gua lebih senang kalau dituduh dibilang gini, "Oh, Reski ini moderat, Reski ini liberal" gitu loh. Emang iya, saya pernah mantan liberal saya gitu loh. Gitu loh. Jadi lebih enak kayak gitu gitu. Iya. Jujur memang saya mantan liberal saya gitu kan. Sering pelukan kok sama Ulil Absar. Sama ini Ya, juga yang berarti aku masih bingung sampai alhamdulillah sekarang. Udah beres ya. Hmm. Udah beres ya. Ya. Masalah dengan ini ya Bang. Beres Juma ya. selesai. Ya, udah. untuk- Biasanya Masalah LC tuh gua, jujur, Bang Deo. jangan LC tuh sampai- jujur. Ya LC ngomong Iya. gitu, aku tuh suka oke, gitu. Jangan sampai Siap di- satu lagi ya. nanti abis live langsung aku Jangan invite. sampai dibahas lagi. Soalnya kenapa? Ketika yang namanya ibaratnya begini ya. Kalau bebek berantem sama ayam, ini yang ketawa siapa? Yang ketawa anjing kalau pengen tahu. Yang ketawa. keras-keras Bang. Hah? Anjing. Nanti Jadi dibenet. berhenti kita untuk masalah Bang Juma udah beres, alhamdulillah udah nggak ada lagi ya. Cuma memang Dewa sendiri sering kepikiran begini ya. Kalau misalkan orang itu penghujat, mereka wajar ya, Bang Rizky, Bang Juma, Bang Nandar, Iya. ya, Mas Kores. Mereka wajar menghujat karena mereka tidak percaya sama Nabi Muhammad. Tetapi memang yang disesalkan sama Dewa, kenapa sih harus sesama Muslim itu harus berkelahi? Itu yang Dewa sesali loh, Bang Rizky ya.
Ibaratnya begini, Dewa Iya, kan betul. pernah beranalogi seperti ini. Kalau udah menjadi pemeluk seorang muslim, yang namanya sudah pemeluk, itu sudah pasti dia harus menyayangi, harus melindungi. Kalau Bang Reski punya anak Bang Reski dipeluk sama Bang Reski, apakah anak Bang Reski disayang? Pasti disayang. Betul tidak? Ya, seperti contoh Masuk aja. Aku orangnya FOS kok, freedom of speech. Kalian Enggak, mau ngomong apa? jujur Silakan. gini Res, kebetulan ya saya belum apa namanya belum makanan penutup gitu kan. Nah ini dikit ya. Silahkan nih kalau ada yang kira-kira nggak terima sama saya mau adu ilmu ya, mau uji ilmu. Tapi syaratnya harus bisa baca kitab gundul kalau mau ngobrol sama saya. Gitu kalau ngerasa muslim. Nah silahkan masuk nih ke Zoom ini nih. Saya tungguin, saya ada di dalam kok. Nanti kita bisa sediakan room khusus. Kita ngobrol tertutup aja lah, nggak usah lebay. Gitu loh. Kalau kamu nggak paham fikih, saya ajarin fikih kamu. Ya. Nih, dicatat nih ininya nih. ID ininya. ID meetingnya. Dan passwordnya juga. Oh, Aduh. Joker. Reski turun lu. Iya. Orang nih lucu gitu loh. Orang udah damai gitu kan. Yang nyamar aja itu Bang Reski. Iya. Nyamar. Ini Turun. foto profilnya Dinda Reski tolong dong diganti nanti. Selama bulan puasa jangan dipakai ini dong. Iya Bang, ini belum ku ganti nih Bang. Soalnya kan kemarin baru keluar Bennett Bang. Malam aja ngiler aku liatnya. Allahu Akbar. kalau nahan Aduh, lapar ada. mah kuat Bang Juma. Nahan kopi yang repot ya. Lapar, nahan haus. Yang nggak tahan itu nahan kangen sama Mbak De. Itu yang nggak tahan Bang Juma. Apa-apaan sih bocah ini? Kali Dewa. Aduh, Bang Dewa. Alhamdulillah dikasih paus sama Mbak De. Makasih banyak mau beli kalpanak Dewa. Kenapa sih lo Bang Dewa? Gue tuh nggak pernah lo mulai kali. Parah, daripada pakai sabun terus, kasihan. Nggak berfungsi. Jangan nyindir Bang Juma dong. Gimana Enggak, sih? Bang Dewa yang gue sindir kan lu yang ngomong mereknya gift gitu kan? Gimana ini nyindir Bang Juma? Bang gimana Bang Juma ini? Kok makin Apaan kesini sih hati lo? makin parah ya?
Malu masalah aja. malu. Udah durasinya semenit. Capek banget gue. Oh Mbak De Mbak De, komen. mau naik nggak Mbak De? Mbak De Dewa turun. Mbak De Tadi mau kirim naik, permintaan Dewa gitu. turunin katanya Oke, Bang De. saya lanjut ini dulu Bang, karena kebetulan kelas masih jalan ini. Kelas saya nih kelas kalong ya. Ya masih di Zoom ini saya. Ya buat yang tadi ya, kalau misalkan mau ngerasa adu ilmu ya, udah kepalanya udah penuh dengan kitab, saya tungguin di Zoom saya. Kepala yang Tuh ya. penuh dengan Korek, kita. Kalau ngerasa Kalau Jumat itu bukannya kelas Ibrani murah ya? Jumat itu kelas Ibrani. iya memang kelas Ibrani. Sampai betul. Mbak De sampai jam naik berapa ya? angkat permintaan dulu. Ya. Ya izin ya semuanya Bang Juma, Afifah, Mas Nandar, Kores, Iya, Bang Bang Rizky. Dewa. Iya, iya, iya. Yo more. Di Assalamualaikum ini Mbak De warahmatullahi mau naik ya, wabarakatuh. naikin nggak nih Bang Zuma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jambak aja jambak. Kelihatannya beliau sibuk itu lagi masak buat aku persiapan sahur kayaknya dia. Nanti dikirim lewat email. Emang masih di live chat. Mbak De masih di live chat. Sibuk mikirin Bang Juma. Udah nggak ada tuh. Nggak bisa dibaca. Ada. Kenapa sih Ada. lu Bang Dewa? Lu semua Mental aja. Enggak, Dewa mau nanya ke Mbak De nih ya sama Bang Juma, tapi Mbak De-nya harus naik. Entar Lu mau pertanyaan nanya lu yang jorok-jorok, jangan nggak Kagak boleh kayak gitu ada. tahu sama Gurunda. Nggak Udah ada. ustad lu gituin, semua ustad lu begituin, nggak boleh Nggak tahu ada. Bang Dewa. Jambak Mbak De, jambak. Mbak De, Coba. Cari oten. Mbak naikin Mbak De. Naikin. Nanti kalau ada oten aku yang turun. Gunada. Ya, Rahmat. Nih Mbak De, Cukup aku kan, bilang ya. Cukup, Pak. Mbak De kita naik ya Mbak De. Oh kita sudah berteman toh, sudah saling follow ternyata kita. Assalamualaikum Mbak De, mana nih? Kok belum muncul? Bang Dewa lu jangan bahas jorok-jorok ya. Kemarin gua kena peringatan lo gara-gara lu lo jorok-jorok ngomongnya. Dewa ini. Tapi bagus kemarin Bang Dewa. Sama Luga itu seru aku lihatnya. Loh, kok hilang Mbak D-nya? Udah dijambak tadi udah ini. Kok hilang? Malah Riko lagi ini mau promo. Ntar dia Riko kamu kalau promo di sini nanti sama Bang Dewa kamu di ospek dulu loh. Kamu gak kapok ya? Jambak aja Mbak De, jambak. Iya ini Mbak Dia mana? Mbak De tolong naik sebentar ya. Dewa mau ngasih pertanyaan sama Mbak De sama Bang Juma. Satu Oh pertanyaan. ada. Oke teman-teman dimanapun saudara berada, mohon kiranya supaya pesan Ini nih Bang. abon Keren dari ini, saudara Bang. kita gitu, Bang Riko, Abon. Bang Nggak Riko abon, ya kan? Ini adanya D ini bukan Bang abon. Riko, Bang Riko. Bang Riko. jangan naik deh nanti Abon. di ospek lagi sama Dewa. Kasihan orang mau promo Iya. dikerjain sama Di Dewa. DM teman-teman agar bisa menikmati abon ikan tenggiri. Jadi Ikan itu paling paling nikmat itu kalau disajikan sambil nunggu buka puasa dengan Dengan orang Dengan tercinta. Mbak De. iya Dengan betul Mbak De. dengan orang yang kita cintai dan kita Bang sayangi Zuma gitu. memangnya udah pesan, udah cobain. Udah pernah emang enak sih. Oh. Iya. Oke, Betul. oke. Udah pernah. Assalamualaikum Mbak De. D-nya ini apa sih kepanjangannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daeng. Dewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. D-nya itu Mbak De. Daeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana itu rumusnya Mbak Daeng tuh guruna tuh? Mbak Daeng katanya. Bener Mbak Daeng. Iya Mbak Daeng. Oh Mbak Daeng. Oke. Mbak Daeng. Ini lagi. Bini atau polos bet nggak bisa itu Mbak Daeng buat cowok. Tapi katanya tadi, lah terus apa ini nanya serius ini Afifa? Maksudnya Mbak De itu De siapa? De di hatinya Bang Zuma, De di hatinya Moreh, atau De apa nih? Dewa. Ini Apaan sih lu Dewa? Masih aja lu. Susah kalau nggak laku. Gimana Mbak De-nya tuh apa sih kalau boleh tahu? Susah kalau nggak lagu ya. Dewa mau ngetes ya, mau ngetes ilmu bahasa Indonesia kepada Bang Juma sama kepada Mbak De ya. Boleh ya, Mbak Viva ya? Ah, tahu nih gua nih, ini basi banget nih kayak gini nih Bentar, Dewa. bentar. pertanyaannya. Betul.
Bang, Kasih dulu, Pak, kasih Beliau dulu. mau ngaji, belajar ngaji. pada saat kita itu belajar bahasa Indonesia, tahu kan artinya air beriak tanda tak dalam. Aduh, Artinya apa itu, Bang? peribahasa itu ada artinya itu. Mbak De tahu nggak Mbak De? Tahu tapi males ngejawabnya Dewa aneh-aneh. Sama. Aku Silakan, juga Bang Zuma. Oh, malas, kamu Jawab aneh. kayak gitu. Bang Zuma yang jawab. nggak tahu berarti ya? Iya. Udah Dewa yang jawab dah. Air beriak tanda tak dalam. Itu artinya Mbak De teriak pada saat Bang Juma nggak pakai celana dalam. Kan kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Yakin pasti aneh-aneh. Bang Zuma tuh Dewa emang kayak gitu ngomongnya suka yang Iya. Sekarang Dewa mau nanya ke Mbak Ada De, aja ya. otaknya Kita dia ada nanya. sabun jadi Dulu, Apipah diam dulu ah. Dewa mau nanya ke Mbak De. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya apa Mbak De? nah ini nggak enak nih yang Artinya pasti di sini tahu semua ya, tapi ini aneh nih buat Dewa nih. Enggak, ini bener ini. udah jawab aja Mbak De nggak apa-apa. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Salah. Bukan. Tuh kan. Berakit-rakit, entar dulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Itu artinya apa tadi? Artinya Buat Dewa pasti aneh. artinya itu Bang Juma siap ke penghulu menemani Bade yang lagi kesepian. Aye. Nah, ini boleh lah ini. Lawak. Gimana Gurunda? Gurunda, Iya, di-kick aja tuh bocah. ini jawabannya pakai insya Allah dan ntar gue cosplay jadi dia lagi lah. Gimana Bang Zuma? Silakan Bang Zuma. Apa itu, Dek? Itu tadi Bang Dewa begitu bikin ininya peribahasanya bagus nggak gitu loh, ditanggapi gitu loh. Bagus, oh kita sudah punya tanggal kok. Alhamdulillah. Masya Allah. Masih mau kau datang besok, Dewa? Oh pasti Bang. Emang Bang Dewa diundang? Diundang? Emang Bang Berani Dewa mau kau datang Dewa? Berani mau kau? Enggak datang besok. Umpet-umpetan. Bade mau pertanyaan lagi atau gimana Bade? Atau mau ngobrol sama Bang Juma? Tiap hari juga ngobrol sama Bang Zuma. Ya ampun. Iya, ya lo kena counter. Asli ini ya. Berarti Kita Bade ini- ngobrol itu lewat surat loh. Kita masih kirim surat Iya. lewat pos. Coba Dewa pengen tahu ya, Bade kalau misalkan Bang kenapa nggak WA? bentar Habibah. Orang kalau misalkan sedang jatuh cinta, orang kalau jatuh cinta itu pasti lupa aja ya. Dewa mau menyebutkan angka Bade ya, dari 1 sampai angka 5. Sebutkan angka yang tidak Dewa sebutkan ya. Siap nggak Bade? Ayo coba. Dewa 1, 3, 4, 5. Angka berapa yang nggak disebutin? 2. Oh, itu tandanya 4. Itu tandanya Bang Juma tidak akan pernah menduakan Bade. Tapi kirim Terus kuaci aku ya. keempat apa? Wah, aku kirim Apa? kuaci ntar ya. Enggak, ini lagi ini. Aduh, bini bangun lagi. Ini Dewa kena- dulu ya. takut dimarahin. Pasti bini yang ketiga ini. Takut dimarahin Bang ini. Bade, makasih banyak ya. Cuma bercanda semua Dewa itu ya. Oh dimarahin buka celana Bang Dew. Kan gitu tadi rumusnya. Besok jam 4 jangan lupa ya Bang Juma, Bade semoga hadir besok ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil istrinya Bang Dewa. Ini ya ternyata masih Ikut istri. ikatan suami takut istri ternyata. Sangar Dijanjin kalau di Gurunda kita. masih- Sangar di kita ternyata dia pengecup. Takut sama Ngecup di rumah. Aduh, parah Masa nih Dewa. sempet istri? Wah, istrinya Itu langsung tiga. turun lihat. Enggak, cuman mungkin minta sesuatu kali istrinya, minta tolong apa gitu. Tapi kan nggak bilang gini. Ntar dulu lagi TikTok nggak gitu Bang Dewa langsung nurut.
Ya mungkin karena dia sangat Laki-laki soleh itu. Jadi dia Itu suami soleha namanya. iya suami soleh. Soleh kok soleha sih Bang Zumi? Suami soleh. Iya, iya. Kirain suami soleha.